Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama saya Aan Julian. Di video kali ini kita akan membahas tentang kumpulan materi tes intelijensi umum CPNS 2021. Materi ini dilengkapi dengan contoh soal beserta pembahasan dan tips serta trik yang mudah dipahami. Jadi buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi CPNS 2021, stay terus, jangan sampai ketinggalan. Tes intelijensi umum merupakan salah satu bentuk tes yang diujikan dalam ujian SKD seleksi penerimaan CPNS. Tes ini berisi materi soal yang berkaitan dengan kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan berpikir logis serta analisis. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus tentang kemampuan verbal, yaitu tes sinonim, tes antonim, tes padanan, hubungan kata, dan tes pengelompokan kata. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Kemudian tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan untuk informasi-informasi penting tentang CPNS lainnya. Terima kasih. Menurut pengalaman ujian CPNS di Kemenkumham kemarin, jumlah soal TIU adalah 35 soal dengan passing grade 80. Setiap jawaban benar bernilai 5 dan jawaban salah bernilai 0. Tidak ada pengurangan nilai, sehingga untuk mencapai passing grade, kalian harus menjawab benar 15 dari 30 soal. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tes yang pertama, yaitu tes persamaan kata atau sinonim. Tips dan trik dalam pengerjaan tes persamaan kata yaitu jangan memilih kata yang memiliki bunyi mirip dengan soal, karena kami telah mengamati bahwa jawaban seperti itu adalah 95% salah. Artinya, kemungkinan untuk benar hanya sekitar 5%. Jawaban seperti itu disebut jebakan. Agar lebih paham, coba perhatikan contoh berikut. Persamaan kata dari aforisma adalah a priori, b maksimal, c bentuk, d pendekatan, dan e prima. Coba perhatikan tips dan trik di atas. Yang dicetak merah, A dan E adalah contoh jawaban jebakan. Maka Anda tinggal memilih 3 jawaban yang lain. Persamaan dari aforisma adalah maksimal. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Persamaan dari dehidrasi adalah A. Deliberasi, B. Proses penyusutan air, C. Kehilangan nutrisi, D. Dekapitalisasi, E. Proses penyaringan. Yang dicetak merah, A dan D adalah contoh jawaban jebakan. Maka Anda tinggal memilih 3 jawaban yang lain. Dehidrasi artinya kekurangan cairan tubuh. Maka jawabannya adalah proses penyusutan air. Ini adalah jawaban yang paling mendekati. Oke teman-teman, kita lanjut ke tes lawan kata atau antonim. Tips dan trik dalam pengerjaan soal ini adalah amati pilihan jawaban, carilah 2 jawaban yang berlawanan. Seringkali jawaban soal antonim berada pada salah satu dari 2 kata yang berlawanan tersebut. Hati-hati pada saat mengerjakan soal antonim. Jangan sampai Anda berpikir bahwa Anda sedang mencari sinonim. Ini sering terjadi pada peserta tes, di mana ketika di tengah-tengah tes, ia tidak sadar telah mencari jawaban yang merupakan sinonimnya, bukan lawan katanya. Apalagi biasanya soal sinonim dan antonim berdekatan waktu pengerjaannya. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh soal berikut. Lawan kata dari khas adalah A. Khusus, B. Wabil khusus, C. Inklusif, D. Eksklusif, dan E. Umum. Pilihan jawaban yang bertulis merah adalah 2 jawaban yang berlawanan. Sering sekali jawaban soal antonim berada pada salah satu dari 2 kata yang berlawanan tersebut. Biasanya karena tergesa-gesa, banyak yang secara tidak sadar menjawab khusus. Padahal yang dicari adalah lawan kata dari khas, yaitu umum.
Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga. Untuk kata-kata Latin atau ilmiah, utamakan memilih jawaban yang mirip dengan soal. Contohnya, lawan kata konkav adalah A. Konveks, B. Optik, C. Lensa, D. Cekung, dan E. Konveksi. Pilihlah jawaban yang mirip, yaitu konveks. Lanjut ke soal yang kedua. Lawan kata antipati adalah A. Melawan, B. Setuju, C. Lekas mati, D. Simpati, E. Bertahan hidup. Pilihlah jawaban yang mirip, yaitu D. Simpati. Bagaimana teman-teman? Cukup jelas? Oke, kita lanjut ke tes yang ketiga. Tes yang ketiga yaitu tes padanan hubungan kata atau analogi. Tips dan trik dalam mengerjakan soal ini adalah yang paling penting dalam menghadapi soal semacam ini, yaitu menemukan kata kunci atau hubungan khusus atau unik dari dua atau lebih kata yang diberikan. Semakin khusus atau spesifik, maka akan semakin mudah untuk menemukan hubungan yang paling sesuai. Jika hubungan bersifat terlalu umum, maka alternatif jawaban biasanya masih sulit untuk ditentukan yang paling tepat. Agar lebih paham, coba perhatikan contoh soal berikut. Tentukan analogi atau padanan hubungan kata yang sama dari kakak tua, (2 merpati). A. Gajah, (2 semut). B. Elang, (2 kupu-kupu). C. Gurame, (2 kakap). D. Kupu-kupu, (2 semut. Dan E. Semut, (2 kakap). Jika kita menentukan bahwa hubungannya adalah sama-sama binatang, maka itu masih bersifat terlalu umum. Artinya, jika ada pilihan jawaban gajah, (2 semut, elang, (2 kupu-kupu, gurame, (2 kakap, dan sebagainya, maka semua bisa benar karena mereka sama-sama binatang. Tapi cobalah Anda pilih hubungan yang lebih khusus. Misalnya, kakak tua, (2 merpati adalah sama-sama burung, maka jawaban yang tepat adalah C. Gurami, (2 kakap, yaitu sama-sama ikan. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua. Jika telah menemukan hubungan kata, tetapi masih bingung, maka buatlah kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan hubungan analogi yang ada. Hubungan kata harus mempunyai urutan yang sejalan atau searah dengan soal. Misalnya, kaki, (2 sepatu. Maka analogi yang sesuai adalah A. Cat, (2 kuas. B. Meja, (2 ruangan. C. Telinga, (2 anting. D. Cincin, (2 jari. Dan E. Topi, (2 kepala. Triknya, sepatu digunakan di kaki, urutannya sepatu dulu baru kaki. Jika Anda mencari jawaban, maka urutannya juga harus dari belakang. Anda tidak boleh memilih cincin dikenakan di jari, karena urutannya terbalik. Maka yang benar adalah anting dikenakan di telinga. Jawaban yang tepat adalah C. Sip kan teman-teman? Oke, kita lanjut ke tes pengelompokan kata. Tips dan trik dalam menyelesaikan soal seperti ini yaitu tes pengelompokan kata disebut juga dengan tes klasifikasi kata. Merupakan suatu tes di mana kita diminta untuk menemukan sebuah kata dari sekumpulan kata yang memiliki perbedaan dengan kata yang lain. Kuncinya, temukan perbedaan itu dengan menentukan suatu makna atau kelompok tertentu yang memuat kata-kata yang ada, sehingga hanya ada satu kata yang tidak masuk dalam kelompok kata yang kita tentukan. Sebagai contoh, coba perhatikan soal berikut. Soal yang pertama, mana yang tidak termasuk dalam kelompoknya? A. Huawei. B. Nokia. C. Indosat. D. Samsung. Dan E. Oppo. Dari 5 kata yang diberikan, temukan kriteria yang bisa membedakan satu kata dengan yang lainnya.
Mungkin identifikasi kata tersebut tidak langsung diperoleh dalam sekali menentukan, tapi mesti ditemukan hal yang paling spesifik. Huawei, Nokia, Samsung, Oppo adalah kelompok dari nama perusahaan handphone. Sedangkan Indosat nama dari provider kartu SIM handphone. Jadi yang beda dengan yang lainnya adalah Indosat. Jawaban yang tepat adalah C. Agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Mana yang tidak masuk dalam kelompoknya? A. Akar, B. Batang, C. Cangkok, D. Daun, dan E. Buah. Dari kelima kata tersebut, cangkok adalah kelompok kata yang paling beda. Sedangkan akar, batang, daun, dan buah adalah kelompok dari bagian tumbuh-tumbuhan. Jadi, pilihan yang paling tepat adalah C. Cangkok. Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Alhamdulillah ya. Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan buat teman-teman untuk menghadapi ujian SKD CPNS 2021. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. See you next time and sampai jumpa.